Saudara, kelompok Houthi di Yaman telah menyerang Israel sebagai dukungan terhadap Iran. Akankah kekuatan tambahan di pihak Iran akan menekan Amerika Serikat dan Israel? Saat saling serang antara Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran genap sebulan, kini Houthi Yaman ikut terjun dalam perang. Sabtu lalu, militer Houthi Yaman mengumumkan operasi militer pertama yang diklaim berhasil menyerang target tujuannya di Israel. Menggunakan rudal balistik, Houthi mengklaim telah menyerang situs sensitif militer di wilayah Palestina Selatan yang diduduki Israel. Houthi menegaskan operasi militer ini sebagai solidaritas terhadap Iran serta front perlawanan di Lebanon, Irak, dan Palestina. فإن القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى وبالتوكل عليه نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة. وقد جاءت هذه العملية تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pencapaian luar biasa dalam operasi militer terhadap Iran. Ia pun mengumumkan perluasan operasi militer ke Lebanon, Suriah, dan Palestina pasca Yaman menyerang Israel. בסוריה, מכתר החרמון עד הירמוך. בעזה, בלמעלה ממחצית שטח הרצועה. ובלבנון, הנחיתי עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת, כדי לסכל סופית את איום הפלישה, וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah mengizinkan 20 kapal tanker minyak melalui Selat Hormuz. Trump bilang Iran memberikan izin itu sebagai tanda hormat di tengah negosiasi yang berlangsung. As you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. Meski demikian, pengamat militer dan intelijen dari Center for Intermestic and Diplomatic, Anton Ali Abbas, menilai Amerika Serikat akan semakin terhimpit saat Houthi Yaman mendukung Iran dan Selat Hormuz masih diblokade. Pasalnya selama ini Houthi Yaman punya kekuatan mengontrol Selat Bab el-Mandeb dan Selat Merah yang berpengaruh terhadap jalur perdagangan global. Karena Houthi itu juga mengontrol Laut Merah. Dan Laut Merah kita bisa tahu bahwa itu juga kan salah satu jalur lintas perdagangan laut dunia, gitu ya. Dia sekitar 20%. Nah, kalau misalnya migas itu sekitar ada yang bilang 6-10%. Itu kita bisa bayangkan bagaimana terjadi bottleneck di dua jalur perdagangan maritim dunia. Perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini memasuki minggu kelima. Siapa yang bisa bertahan dan akankah perang bisa selesai di meja perundingan? Kelompok Houthi di Yaman secara terbuka menyatakan dukungannya pada Iran dan mulai melibatkan diri dalam serangan ke Israel dengan meluncurkan rudal dari wilayah Yaman. Dan yang jadi pertanyaan, sejauh mana keterlibatan Houthi akan mengubah peta konflik? Kita akan membahasnya dengan dua narasumber, Aisyah Kusuma Sumantri, peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, dan Al-Arab, peneliti senior imparsial. Halo, selamat petang Mbak Aisyah, Mas Al. Selamat siang, Mbak My Sister. Oke, saya ke Mas Al dulu. Mas Al, sebenarnya bagaimana kekuatan Houthi dalam konteks sekarang mendukung Iran? Sejauh apa kira-kira dapat berpotensi memblokade jalur merah? Mas Al? Ya, Houthi ini kan satu proksi Iran yang dia menjadi secara ideologis juga sama gitu ya. Dan dalam realitas itu perlawanan dengan Amerika bukan hal yang baru. Waktu
Trump memimpin pertama kali, memenangkan kedua, Trump kemudian menyatakan bahwa Biden ini lemah, tidak berani menyerang Houthi di Yaman. Dan serangan Amerika Serikat terhadap Houthi dilakukan oleh Trump gitu. Itu yang menjadi bagian dari 7 perang yang dilakukan oleh Trump. Apa yang terjadi kemudian Trump tidak memenangkan peperangan karena Houthi berhasil melakukan serangan ke kapal dagang milik Amerika Serikat yang melalui Laut Merah. Nah, serangan itu tentu akan mengganggu dinamika ekonomi. Meski mereka merasa Houthi mungkin kecil ya, dan juga Yaman kecil mungkin ya. Tapi realitasnya justru menghadapi Houthi, Trump tidak sanggup, dan yang terjadi adalah upaya untuk melakukan perjanjian antara Trump dan Houthi bahwa kapal dagang mereka jangan lagi diserang, dan kemudian nanti imbalannya adalah Amerika tidak boleh melakukan serangan kepada Houthi lagi. Perjanjian itu terjadi gitu. Artinya dalam konteks itu memang Houthi ini variabel yang strategis sampai kemudian Trump sendiri mengakui bahwa pergerakan Houthi bisa mengganggu dinamika pergerakan ekonomi kapal dagang mereka kalau diserang di Laut Merah. Nah, dengan bergabungnya Houthi sekarang, pasca perjanjian dulu, pasca serangan itu, dengan declare ini, akan mengepung dan menghimpit Amerika Serikat dalam konteks perang dengan Iran gitu. Apalagi kita tahu Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab ini menjadi bagian yang strategis yang dalam batas tertentu Houthi bisa melakukan serangan, dan kapal-kapal dagang Amerika bisa dihadang di situ, plus juga akan menghadapi Amerika dalam wilayah-wilayah serangan ke kapal Amerika. Jadi dalam konteks itu jelas keterlibatan Houthi akan membuat Amerika dalam posisi yang lebih sulit. Dalam posisi yang lebih sulit, meskipun kita lihat kemarin si Trump mengklaim kalau Arab Saudi sampai Kuwait juga mendukung Amerika Serikat. Ya, Trump ini kan, halo? Ya, silakan Mas Al. Ya, Trump ini kan secara positioning hari ini mendapatkan tekanan dari dalam negeri yang begitu tinggi. Demo kemarin knocking itu menurut saya suatu hal tekanan yang sangat luar biasa buat Trump itu. Jadi langkah-langkah dia mendapatkan dukungan dari negara Arab yang menurut saya sangat setengah hati, plus juga tidak mendapatkan dukungan penuh dari Eropa dan NATO. Berbeda loh ya. Dalam perang Irak, sebagian negara Eropa termasuk Inggris itu clear mendukung Amerika perang dalam konteks Irak. Walau tidak mendapatkan izin Dewan Keamanan PBB. Tapi kali ini Eropa menahan diri, bahkan selevel Spanyol dia menarik tuh dan tidak mau, dan mengatakan perang itu merupakan pelanggaran hukum internasional. Sehingga yang saya katakan adalah hari ini Amerika sendirian, sementara ada negara-negara Arab yang setengah hati. Pada sisi lain kita harus lihat bahwa Iran juga tidak sendiri, ada Rusia, ada Cina, plus ditambah Baik, nanti saya ke Mas Al lagi kalau begitu. Sekarang saya ke Mbak Aisyah dulu. Mbak Aisyah, dengan bergabungnya Yaman, akankah Amerika Serikat akan mengubah strategi? Salah satunya rencana serangan darat yang tenggatnya maksimal dimulai 6 April. Saya kira sebenarnya masuknya Houthi di sini ya tidak hanya sekedar memperluas medan perang sebenarnya, tetapi juga mengglobalisasi konflik dengan menjadikan jalur perdagangan maritim ini sebagai titik tekan strategis ya. Nah, yang pertama kalau dari segi Amerika Serikat ini kan menjadi asymmetric war dengan multi-front war ya untuk Israel dan AS. Di antaranya sekarang kedua negara ini harus berperang di 3 front yang berbeda, yaitu di Iran, di Lebanon Selatan melawan Hezbollah, dan kemudian melawan Houthi di Yaman. Dan kemudian ini ada beberapa dampak ke AS dan Israel. Yang pertama ini adalah tantangan dari segi sumber daya atau biaya perang yang semakin mahal. Yang kedua adalah potensi eskalasi yang semakin tinggi, khususnya di kawasan Timur Tengah ini. Nah, sementara untuk Iran, ini kan menguntungkan bagi Iran karena ini memberikan sebuah multi-layer deterrence sebenarnya. Jadi ada daya tangkal ya yang bisa didapatkan oleh Iran di sana. Nah, sementara tadi untuk negara-negara yang kemudian ada di kawasan Arab Teluk, ini juga menjadi salah satu hal yang bisa memperkompleks perangnya ini. Di antaranya adalah Arab Saudi. Kan awalnya Arab Saudi ini berusaha untuk membangun pipeline ya via Yanbu ke Laut Merah. Tetapi ternyata kan dengan bergabungnya Houthi ke dalam peperangan ini sebenarnya ini kan menjadi salah satu hal baru yang harus dipertimbangkan gitu. Karena
Houthi ini selalu menganggap dirinya sebagai bagian dari perjuangan resisten melawan AS dan Israel. Nah, dukungannya terhadap Palestina dan sekarang juga kan terhadap Iran juga ini kan memberikan legitimasi bagi Houthi untuk melakukan serangan ya di dunia, di antaranya masyarakat-masyarakat yang ada di negara Arab Teluk, dan kemudian ini juga konsisten sebenarnya dengan ideologi dan kemudian standing position dari Houthi di masa lalu begitu. Nah, masalahnya kalau kita lihat di sini, Houthi ini di Laut Merah sebenarnya dia tidak perlu untuk kemudian menutup selat Bab el Mandeb ini sama dengan apa yang dilakukan dengan Iran di Selat Hormuz. Cukup dengan melakukan serangan 1 atau 2 kali saja sebenarnya untuk menciptakan the illusion of disruption di kawasan Laut Merah. Itu saja sebenarnya sudah berpotensi untuk mengganggu perdagangan global. Karena ketika itu terjadi, maka kemudian harga asuransi untuk kemudian perkapalan akan naik dan mengganggu sekitar 12% dari total trade dunia gitu ya. Ini yang kemudian diincar oleh Houthi. Dan sebenarnya sekarang juga kita lihat sebenarnya ada beberapa skenario yang mungkin akan dilakukan. Di antaranya adalah apakah mereka melakukan serangan secara berkala seperti yang dilakukan sekarang ya, dengan resiko misalnya intermittent attack di mana kemudian AS ini merespon secara defensif tetapi kemudian konfliknya tetap tereskalasi. Yang kedua ini dengan melakukan penutupan secara total, di mana kemudian ini berpotensi untuk memperluas perang, tidak hanya di Timur Tengah, tetapi juga dengan kapal-kapal internasional, seperti yang kita lihat pada operasi Prosperity Guardian di tahun 2025, atau yang ketiga bahkan kemudian aktivasi total dari seluruh Axis of Resistance. Tapi saya rasa yang kedua dan ketiga ini masih belum ada possibility ke arah sana. Dan yang pertama ini mungkin adalah pilihan yang masih memungkinkan untuk diambil oleh Houthi saat ini. Artinya apakah nanti ada perubahan strategi dari Amerika Serikat? Karena yang kita tahu bahwa sebelumnya seperti mobilisasi Brigade Tempur dari Divisi Lintas Udara 82 US Army dan Unit Mariners Wells dan 31 USMC, itu semua kan fokusnya di udara dan juga di laut begitu. Apakah nanti kira-kira Amerika Serikat akan mempertimbangkan jelas bahwa serangan darat yang akan dilakukan dengan bergabungnya Houthi? Saya rasa kalau Houthi bergabung, maka kemudian pertempuran ini akan lebih banyak ke front laut ya. Yang pertama kita lihat, pertama-tama penambahan pasukan dari AS ini termasuk misalnya 5.000 pasukan maritim ya, Marine yang kemudian kemarin baru terjunkan, lalu kemudian para troopers dari 82nd Regiment, lalu kemudian sailors yang ditambahkan juga ke dalam pasukan di Timur Tengah. Sekarang total Amerika Serikat itu sebenarnya sudah memiliki sekitar 50.000 pasukan di Timur Tengah total. Nah, tapi kalau kita bicara tentang penurunan operasi darat ya dalam bentuk invasi, saya rasa belum ke arah sana. Akan membutuhkan pasukan yang jauh lebih besar untuk kita melakukan invasi darat seperti apa yang kita lihat di Irak dulu. Nah, Iran ini sebenarnya secara luas itu kan sekitar 3 kali lipat lebih luas dibandingkan dengan Irak, dan dia memiliki benteng alami ya, baik itu di wilayah barat, timur, dan utara. Sementara di wilayah selatan kita bicara tentang Selat Hormuz yang saat ini meskipun kapasitas dari kekuatan laut Iran ini kapal-kapal itu sudah dibombardir. Oke, baik. Mbak Aisyah, nanti kita lanjutkan lagi dengan Anda. Kita jeda dulu untuk mendengarkan azan maghrib berikut ini. Ya, jadi Mbak Aisyah tadi berdasarkan yang Anda sampaikan, artinya Amerika Serikat tampaknya masih cukup berat untuk mengirimkan pasukan darat meskipun sudah ada Houthi yang mendukung terang-terangan untuk Iran, mereka tidak bisa serta-merta dengan cepat mengganti strategi. Ya, sepertinya kalau kita lihat memang di sini kan sejak awal tidak pernah ada niat untuk kemudian mengirimkan pasukan darat. Jadi memang sebenarnya Trump selama ini menganggap bahwa strategi dia untuk melakukan dekapitasi ini kan cukup untuk bisa menaklukkan Iran. Tapi masalahnya kan Iran ini bukan Syria, Iran ini bukan bukan Libya gitu, bukan Irak gitu, yang ketika kemudian pimpinannya ini dihilangkan. Nah, kita lihat di sini kemudian langsung runtuh rezimnya. Yang kita lihat di sini kan sebenarnya sebuah negara modern dengan konstitusi yang masih berjalan gitu ya, dan kemudian kemampuan perang asimetri dan perang atrisi yang sebenarnya sangat matang gitu dan sudah dipertimbangkan sejak 20 tahun yang lalu. Jadi sejak awal memang ini juga disebutkan oleh Hegseth bahwa mereka ini sebenarnya mungkin memprediksi bahwa Iran akan melakukan ini, tetapi mereka juga tidak memiliki rencana untuk bisa menangani kapasitas Iran, karena setelah embargo setelah sekian lama, dalam persepsi mereka bahwa kemampuan militer Iran ini tidak akan kemudian bertahan dalam gempuran Amerika Serikat. Nah, sekarang untuk ground invasion ini sebenarnya pertanyaan antara kebutuhan dan kemampuan ya, bahwa kebutuhan di dalam peperangan modern untuk bisa mengganti rezim suatu negara, karena semua
kemudian tujuan-tujuan strategis Amerika Serikat yang berubah setiap minggu itu kan hanya bisa tercapai hanya dengan pergantian rezim dari Khamenei gitu. Tetapi ternyata setelah pergantian rezim Khamenei dilakukan dekapitasi, ini kan tidak bekerja juga. Berarti kan harus ada sesuatu yang sifatnya lebih grounded, lebih mendasar dibandingkan dengan itu gitu ya. Tapi bagaimana dengan pernyataan dari Trump yang mengatakan ingin merebut atau mungkin bisa ada beberapa opsi tentu saja, tapi dalam hal ini terkait dengan Pulau Karg? Ya, Pulau Karg ini dilihat sebagai lifeline utama dari Iran sebenarnya. Iya. Karena hampir 90% dari produksi minyak Iran itu melalui Pulau Karg. Dan kita lihat bahwa siapa yang menguasai Pulau Karg, maka itu bisa juga mendapatkan titik utama untuk bisa menguasai keseluruhan Selat Hormuz. Tetapi permasalahannya di sini, ketika kemudian Amerika Serikat melakukan serangan ke Pulau Karg, pertanyaannya adalah apakah itu visible untuk dilakukan? Gitu. Kita lihat bahwa hampir seluruh basis yang kemudian ada di negara-negara Taluk punya Amerika Serikat ini kan sebenarnya sekarang sudah rusak berat dan kerugiannya sudah hampir mencapai 80 miliar US dollar total gitu ya. Bahkan tentara-tentara Amerika Serikat di Timur Tengah sekarang bekerja from anywhere gitu, bahkan melalui hotel dan lain-lain gitu. Pertanyaannya mau ditaruh di mana gitu. Lalu yang kedua adalah selain ditaruh di mana, yang kedua adalah ketika sudah mendapatkan Pulau Karg ini, taruhlah mereka melakukan penerjunan gitu ya pasukan ke wilayah itu. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa mempertahankan Pulau Karg ini gitu? Karena yang namanya coastal area Iran itu sudah penuh dengan rudal-rudal jarak dekat yang bisa ditembakkan kapan saja dan kemudian ranjau-ranjau laut yang ditanamkan di kawasan tersebut. Termasuk juga beberapa choke point dari Iran pun tampaknya tidak mudah. Kalau dari analisa Anda, saya lihatnya begitu. Anda tidak menganggap Amerika gampang menduduki choke point dari Iran. Betul. Jadi memang di sini kan ada choke point itu. Ya. Baik, saya choke coba point itu sebenarnya Selat Hormuz ya. Ya, lanjutkan Mbak. Mohon maaf. Ya, jadi sebenarnya kita lihat choke point itu kan hanya sekitar 33 kilometer ini lebar dari Selat Hormuz dan kita harus lihat yang namanya power itu secara kontekstual. Memang yang namanya Amerika Serikat itu kita harus akui sebagai kekuatan militer terbesar di dunia. Tetapi sekali lagi, yang namanya kekuatan itu harus dilihat sesuai dengan konteks di mana kekuatan itu digunakan. Jadi Amerika Serikat misalnya sekarang memiliki kekuatan Blue Water Navy yang rata-rata sebenarnya digunakan untuk operasi militer di laut lepas dan kemudian untuk melakukan power projection ke negara-negara lain. Ketika dia dihadapkan dengan operasi yang membutuhkan kapal-kapal yang specialized dan kemudian kapal untuk bisa penjinakan ranjau laut, ini Amerika Serikat sebenarnya bingung. Oleh karena itu kemarin kan sempat ada pernyataan yang menyatakan bahwa Donald Trump ini meminta negara-negara lain untuk bisa membantu operasinya di kawasan Selat Hormuz gitu ya. Karena sebenarnya kita lihat di sini meskipun tadi kekuatan Iran ini sudah decimated ya, sudah banyak yang kemudian dikurangi dengan kapal-kapal yang terkena rudal dan kemudian banyak kemudian kemampuannya yang sudah dipotong, tetap ada kemampuan lain untuk bisa menguasai tadi choke point tersebut sehingga sebenarnya ada kesulitan bagi Amerika Serikat. Baik, kalau menurut Mas Al sendiri, apakah memungkinkan bagi Amerika Serikat untuk menduduki Pulau Karg? Nanti dijawab Sapa Indonesia Malam. Masih akan segera kembali, saudara. Mas Al, Trump memberikan isyarat bahwa dia bisa merebut Pulau Karg. Tapi menurut Anda sendiri, apakah itu bisa dilakukan dengan susunan strategi yang dijalankan oleh Amerika Serikat saat ini? Ya, pertanyaan pertama adalah apa tujuan perang yang dilakukan oleh Amerika? Kalau hanya merebut suatu pulau, emang itu tujuan akhirnya kan? Menurut saya kan tidak. Apakah merebut pulau itu akan kemudian bisa mengganti rezim change di Iran? Karena tujuannya Amerika perang di Iran kan mengganti rezim change-nya itu kan. Karena kemudian serangan rudal tidak bisa memberikan dampak terhadap pergerakan massa di Iran untuk menggulingkan rezim di Iran kan. Harapannya kan dulu pertama tahapannya serangan dilakukan lalu kemudian mobilisasi masyarakat terjadi untuk mengganti rezim, tidak terjadi gitu. Nah, kedua sekarang karena itu tidak terjadi, kehendak untuk melakukan invasi ya kan, melalui jalur darat. Pertanyaannya apakah itu sesuatu yang secara hitam di atas putih bisa dilakukan? Ya, bisa saja Amerika dengan jumlah total 50.000 pasukan sekarang di Timur Tengah masuk ke wilayah Iran. Tapi pertanyaannya apakah itu sesuatu kekonyolan yang akan dilakukan oleh Amerika? Menurut saya itu sesuatu kekonyolan karena lagi-lagi Amerika akan menghadapi beragam kendala. Kalau dia melakukan serangan dari selatan,
dia akan menghadapi pegunungan-pegunungan yang serius di Iran dan itu akan menyulitkan buat dia. Dan which is itu bukan jadi pilihan yang strategis Amerika untuk invasi darat. Tapi Mas Al, ini kan di sisi lain Israel menyatakan akan ekspansi kekuatan atau operasi militer ke wilayah kawan-kawan Yaman seperti Suriah dan juga Palestina. Apakah ini jadi strategi Israel terhadap Yaman juga? Bagaimana strategi Israel? Ya, jadi kan kata Israel mereka akan ekspansi kekuatan atau operasi militer ke wilayah kawan-kawan Yaman seperti Suriah dan juga Palestina. Ya, Israel dalam posisi hari ini kan fokusnya ada di Iran nih kan, serangan pertaruhan. Nah, bagaimana melakukan serangan ke sana gitu. Nah, pada titik lain saya ingin bilang bahwa Amerika dan Israel dalam konteks hari ini antara keinginan dan strategi yang realistis dalam perang itu nggak nyambung, Mbak. Gitu. Kenapa? Karena lebih banyak propagandanya. Nah, sementara buat Iran, lu jangan ngomong terus, ayo masuk darat, kira-kira gue tunggu gitu. Nah, Amerika dan Israel mau masuk darat mikir 1000 kali ya, walau orang menganggap bahwa pesawat-pesawat pengebom Amerika sudah dikirim untuk melakukan serangan udara ke Iran dengan jumlah yang lebih besar gitu ya. Tidak hanya cukup dengan serangan darat, tapi lagi-lagi invasi darat yang dilakukan nanti pun akan menjadi rumit dan kompleks itu. Karena Iran memiliki kapasitas gerilya yang luar biasa dan sudah menyiapkan perang ini dari lama dengan jumlah 1 juta kekuatan tentara di Iran plus 80 juta penduduknya. Jadi menurut saya nanti double nih Mbak, yang dilawan bukan tentara Iran, masyarakat juga akan mendukung gerilyanya tentara. Gerilya kan hanya bisa terjadi dengan efektif jika masyarakatnya mendukung. Itu yang terjadi di Vietnam. Kenapa Vietcong begitu kuat? Karena masyarakat juga mendukung tentaranya. Nah, di Iran hari ini upaya perjuangan melawan Amerika itu upaya perjuangan nasionalisme menjaga kedaulatan. Nah, itu dalam spektrum aja ya. Spektrum lain tadi sudah disampaikan tuh dengan baik bahwa front buat Amerika hari ini menjadi lebih kompleks menghadapi Lebanon sehingga Israel punya energi untuk menghadapi Lebanon. Pada sisi lain karena di situ ada Hizbullah, pada sisi lain ada Houthi di Yaman akan menghadapi perang front yang berikutnya 3 front tadi itu plus pada satu titik nanti kita bisa melihat apakah Hamas akan melakukan serangan nanti di Palestina. Nah, itu akan menjadi rumit lagi dalam pertarungan berikutnya. Jadi dalam wilayah itu belum ada variabel eksternal ya seperti Cina dan Rusia meski tidak terbuka memberikan dukungan, dia akan memberikan dukungan terhadap Iran. Baik. Ini jadi suatu yang kompleks dan beban paling besar buat Amerika untuk maju invasi darat adalah tekanan di dalam negeri Amerika Serikat yang begitu luar biasa. Nah, dalam wilayah itu Amerika berada dalam kondisi bingung dan panik. Jadi diskursusnya antara propaganda, tapi pada sisi lain juga keinginan yang dalam realitas hari ini dalam kondisi sulit gitu. Akhirnya orang membaca strategi bingung Mbak kira-kira. Lo mau invasi darat kok jumlahnya cuma 50.000. Ya kan? Lalu kemudian lo mau melakukan invasi darat melakukan lewat mana? Yang paling mungkin dia akan melakukan lewat airborne tuh. Dengan kota-kota secara langsung. Tapi kan dia hadapi dengan rudal-rudal dari Iran yang begitu sangat luar biasa. Ya, baik. Saya ke Mbak Aisyah. Mbak Aisyah, selain Selat Hormuz yang sudah menekan ekonomi global, sekarang ada lagi ancaman di blokadenya Laut Merah begitu. Bagaimana ini bisa memengaruhi ataupun semakin menekan situasi global? Jadi ini kan sudah melibatkan seluruhnya ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya ini kan di sini ya, Houthi ini sebenarnya sekali lagi tidak perlu kemudian melakukan serangan penuh sebenarnya atau penutupan penuh terhadap Bab el-Mandeb. Yang harus dilakukan adalah sekedar menyerang 1 atau 2 kapal saja. Nah ya, dampaknya nanti akan kemana-mana. Nah karena sekarang kita melihat bahwa Houthi ini sebenarnya kan ada di dalam lingkar axis of resistance, tetapi sebenarnya dia tidak langsung berada di bawah komando Iran. Jadi tidak ada kemudian chain of command yang vertikal di antara Iran dan Houthi gitu. Jadi serangan yang mungkin terjadi ini akan tidak terkoordinasi dan ada kemungkinan berlangsung secara non-linear dan lebih susah untuk dikontrol. Nah dampaknya terhadap global economy ini kita juga nggak bicara lagi tentang harga minyak, tetapi juga barang dari Eropa yang berpotensi berpengaruh ya dan mempengaruhi rantai pasok nanti.
Nah, disrupsi di Laut Merah ini sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin kita bisa expect nanti di masa depan. Yang pertama ini adalah pelayaran komersil dan kemudian rantai pasok produksi ya untuk barang-barang tertentu dari Eropa dan Timur Tengah. Yang kedua, ini merupakan sesuatu yang mungkin akan mempengaruhi rute pelayaran adalah tingginya harga asuransi. Karena kalau misalnya sudah kita lihat, iya, kalau misalnya ada kapal-kapal yang nanti melewati sana dan kemudian tidak di-cover asuransi, mereka tidak akan mau melewat gitu ya, dan asuransi juga akan angkat tangan kalau kondisinya lagi kondisi perang. Lalu yang ketiga ini terkait rerouting of ships, kemungkinan akan memutar kembali ke Tanjung Harapan atau mungkin ketika musim panas akan direroute lewat Arktik, jalur pelayaran Arktik di utara gitu ya. Dan yang terakhir ini adalah naiknya harga barang pastinya di barang-barang tertentu yang pasti akan menjadi langka ya ketika kemudian pelayarannya ini menjadi terganggu. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau kita lihat Israel misalnya kemarin terkena serangan rudal ya, ini sebenarnya Israel nggak pernah terlalu bermasalah dengan itu. Yang bermasalah itu adalah lebih ke arah masalah perekonomian yang tertutup dari Laut Merah. Ya, kita tidak mengharapkan seperti itu, tapi nanti kita tunggu perkembangan. Terima kasih Mbak Aisyah, terima kasih Mas Al telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.